Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naifis Alifah dari Departemen Teknik Elektrootomasi dengan NRP 2040241022 dari kelas C. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pemindahan barang pada mata kuliah instrumentasi industri. Bagaimana sih cara kerja sistem pemindahan barang itu sendiri? Ketika start ditekan, maka akan mengaktifkan konveyor yang diibaratkan dengan K1. Dan ketika sensor tersentuh, maka akan mengaktifkan Y1 yang membuat aktuator 1 bergerak maju. Ketika aktuator 1 ini menyentuh sensor A2, maka akan membuat aktuator 1 mundur dan berulang sebanyak hitungan counter yang sudah ditentukan. Setelah hitungan counter terpenuhi, maka akan mengaktifkan K3 yang kemudian mengaktifkan Y3 sehingga aktuator 2 bergerak maju dan di sisi lain, konveyor dan aktuator 1 berhenti bekerja. Nah, ketika aktuator menyentuh sensor B2, ini maksudnya adalah aktuator 2 ya teman-teman, maka aktuator bergerak mundur dan mengaktifkan timer yang nantinya akan membuat konveyor hidup kembali setelah aktuator 2 kembali ke posisi semula. Bagaimana sih rangkaiannya? Kita langsung aja ke rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sendiri terdiri dari rangkaian pneumatik dan rangkaian kontrol. Di rangkaian pneumatik sendiri itu terdapat kompresor, air service unit yang digunakan untuk mengatur tekanan dan membersihkan, memfiltrasi lah udaranya supaya kering dan sesuai standar pada pneumatik. Kemudian terdapat 2 buah katup 5/2 yang digunakan untuk mengatur masuk dan keluarnya udara. Terdapat silinder, double acting cylinder, yang ini adalah aktuator 1, sedangkan yang ini adalah aktuator 2-nya. Untuk rangkaian kontrolnya sendiri, yaitu terdapat start button, terdapat K1 yang tadi sudah disebutkan, yaitu sebagai ibarat konveyor. Lalu terdapat sensor. Di sini saya menggunakan sensor magnetik dan terhubung K2, terus ada Y1, K2. Nah, ini adalah counternya. Di sini saya men-settingnya 5 kali untuk sensornya bisa menyala. Maksudnya mendeteksi barangnya ya, teman-teman. Lalu untuk timernya saya menyetingnya selama 10 detik. Kita langsung aja simulasi ya teman-teman, sambil saya jelaskan nantinya. Pada saat pertama ini sudah terhubung itu karena ya sebagai supply sebuah sensor itu ada 24 volt dan juga ground. Jadi ini ya standar sensor seperti ini ya teman-teman untuk mengaktifkannya. Lalu kita akan tekan tombol start. Nah, ini adalah ibarat konveyornya tuh menyala. Jadi konveyor itu jalan gitu. Nah, setelah itu terdapat barang melewati konveyornya tuh terdapat sensor kan. Nah, sensornya ini mendeteksi barangnya gitu. Terus silinder acting yang satu ini, aktuator 1 akan menyala. Kita coba. Nah, dia maju tuh. Dan ini counting. Maju barang 1, maju barang 2, maju barang 3, maju barang 4, dan maju barang 5. Nah, kita pause. Setelah counting tadi, otomatis ke reset karena ini kan terhubung ya resetnya itu di sini. Resetnya itu kenapa sih kok resetnya bisa aktif? Karena terhubung dari sini teman-teman. Keempatnya tadi aktif. Pada saat silinder acting 2-nya ini maju, kena B2 kan, sehingga keempatnya ini aktif. Kayak ini adalah rangkaian interlock ya, jadi mengunci sehingga dia bisa mereset ke counternya gitu. Nah, ini setelah counternya reset, dia kan terhubung nih timernya. Jadi timernya ini sebagai delay, kayak menunda waktunya. Nah, setelah 10 detik berjalan, kita akan coba nggak pause, kita on-kan lagi. Setelah 10 detik,
maka otomatis K1 akan menyala, yang berarti adalah konveyornya berjalan lagi. Kita bisa tes lagi. Sensor barang 1, sensor barang 2, sensor barang 3, sensor barang 4, dan yang kelima dia maju ya untuk aktuator 2-nya. Terus setelah 10 detik akan terjadi berulang lagi secara looping, konveyornya menyala lagi. Jadi seperti itu teman-teman cara kerjanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu-satu terkait rangkaiannya. Di sini start itu kan ditekan. Nah, di sini ada K1 itu sebagai pengunci, teman-teman. Jadi ketika start ini ditekan, kontaktor itu otomatis on dan mengunci rangkaiannya. Jadi tidak perlu kayak ditekan terlalu lama. Ini adalah rangkaian interlocking namanya. Nah, setelah terkunci, maka K1 akan nyala dan diibaratkan konveyor tadi. Nah, sensor 1 ini ibarat di situ ada sensor. Ya, di sini saya menggunakan magnetic sensor. Bisa bebas sih sebenarnya, tapi karena soalnya tidak menyebutkan sensor yang digunakan apa, jadi ya kita bebas untuk memilih sensornya gitu. Nah, ketika sensornya mendeteksi ada barang nih buat lewat gitu. Ada 5 kali counting. Nah, di situ nanti dia ke counting kayak lewat 1 barang, lewat barang 2, lewat barang 3, dan di sini kan saya setel kelima ya teman-teman. Jadi pas yang kelima itu dia bakal masuk ke C1 ini aktif lah intinya. Kayak setelah ini tercapai maka C1-nya ini aktif. Nah, ketika C1-nya aktif ini dia akan menyalakan K3 yang otomatis menyalakan Y3. Y3 itu di sini solenoid valve-nya maju. Dan ini kan terhubung ya. Nah, ini kalau ini maju, maka untuk udaranya itu bakal masuknya tuh lewat sini. Lewat sini. Ini jadi maju. Nah, ketika maju itu terkena terkena limit switch dari B2-nya. Jadi piston kan ini tadi maju ya. Nah, setelah maju itu bakal mengaktifkan K4, di mana K4 itu mengaktifkan D4. Jadi dia otomatis mundur kalau pas B2 ini aktif gitu. Dia otomatis mundur. Setelah otomatis mundur, di sini kan K4 juga aktif ya di sini ya teman-teman. Dia tuh langsung mereset dari counternya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada wire atau kabel lah ya istilahnya, ini tuh menuju ke resetnya. Jadi dia bakal ke reset. Kenapa bisa ke reset? Ya itu tadi dia nyambung ke resetnya sini. Nah, setelah K4-nya ini nyala, itu timernya juga ikut menyala teman-teman. Ini kenapa sih kok bisa nyala terus gitu ya? Itu karena ya ini dia terkunci ya, ini juga rangkaian interlocking, ini juga interlocking. Dia mengunci kontaktornya sehingga timernya ini bisa menyala terus gitu selama 10 detik. Nah, setelah 10 detik itu di sini terdapat kontak NC-nya dari timer itu dia bakal off. Bakal on ya kalau. Nah, ini pokoknya bakal terbuka. Ini kan dari awal tuh NC ya, normally close. Nah, ketika 10 detik dia bakal menjadi normally open. Nah, sedangkan normally open yang di sini itu setelah 10 detik itu bakal jadi normally close yang mengaktifkan kembali konveyor sebagai pengganti tombol start. Nah, jadi kayak gitu. Makanya bisa looping gitu, teman-teman. Kita akan simulasikan sekali lagi biar kalian bisa ngerti penjelasan dari aku yang awal tadi. Oke, start ditekan ya, teman-teman. Das. Nah, sensor 1, sensor 2, barang lewat lagi, terus barangnya tak lewat. Counternya aktif nih. Nah, ini tadi yang aku maksud. Dia bakal aktif selama 10 detik. Nah, yang tadinya NC menjadi NO setelah 10 detik. Nah, dia memutus rangkaian, sedangkan yang di sini itu dia mengaktifkan rangkaian sebagai pengganti dari push button start. Nah, akhirnya menjadi looping gitu, teman-teman. Di sini aku menggunakan relay sebanyak 4, push buttonnya 1, terus electrical connectionnya 1, electro connection 24 volt sama 0 voltnya 1 ya teman-teman. Untuk switchnya
yang terdiri kayak ini, kontak bantu lah Mac switch itu. Ada 9 buah, magnetic proximity switch 1, compressed air supply itu ini kompresor tuh. Air service itu ini, double acting cylinder 2 itu ini, 2 ini. Terus ini adalah katup 5/2, jumlahnya 2. Relay switch on delay itu ini ya teman-teman, timer ini. Relay counter tuh ini. Valve solenoid itu ini, dia berjumlah 4, yang dimana ini juga 4 untuk pengaktifannya. Extend rolls itu ini loh teman-teman, limit switch untuk aktuator. Ini kan ada 2 ya. Nah untuk break switchnya itu NC-nya buat rangkaian kontrolnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai kan dengan deskripsinya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, aman? Kalau udah aman, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Oke, jika ada yang dibingungin bisa drop di komen. Kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.